Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muslim Voice. Terima kasih yang sudah bergabung di channel ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Muslim Voice, channel seputar dunia apologet, dialog lintas iman dan berita seputar Islam. Pada kesempatan kali ini channel Muslim Voice akan menyajikan dialog lintas iman, di mana Gus Arya menuduh bahwa mu'alaf adalah perusak ajaran Islam. Tentu saja perkataan Arya ini dibantah oleh para apologet Muslim dan mu'alaf. Itu tidak benar, hanya tuduhan Arya saja yang selalu memframing, merendahkan apologet Muslim, malahan membela apologet Kristen. Para mu'alaf jelas mereka membela Islam, berdakwah secara virtual, menjawab tuduhan dan fitnahan terhadap Islam maupun Nabi besar Muhammad SAW. Mari kita simak bersama dialog lintas iman berikut ini. Selamat menyaksikan. Dulu saya bilang kalian aja mengatakan Yesus itu anak domba. Lah iya, emang kenapa? Kan itu jawabannya. Berarti dia kan sudah menghujat Nabi Isa. Ya, akhirnya Demin menanggapi apapun itu katanya sakit hati, akhirnya terus berbalas pantun, kan jadi ruwet tuh. Saya masuk ke situ. Kalau diskusi sehat kayak yang biasanya, apa pernah saya itu komplain? Enggak. Oh, kita itu cuma saling mengingatkan kok. Mohon maaf nih Gus Arya, tapi gini, Gus Arya tahu nggak Kak Nora ini sebelumnya siapa? Kak Nora ini mualaf. Kenapa dari lebih marah daripada kita yang dari orok, dari daging Muslim, coba? Nah, itu dia yang jadi masalah. Dia ini juga masalah, Pak. Seharusnya kita berterima kasih sama dia. Oh, terima kasih. Tetapi ini menjadi masalah juga loh, atensi loh ini. Loh, dia mencari kebenaran, Gus. Karena dia udah tersadar dari kebenaran itu. Mencari kebenaran enggak di sini, kembali kepada ulama, pada alim, belajar lebih panjang, lebih jauh lagi, didalami lagi, kita amalkan. Ini yang menjadi masalah. Saya melihat di TikTok ini, dengerin Bang, sebentar Bang. Saya melihat di TikTok ini ekstrim loh, orang-orang yang mu'alaf, yang keilmuannya belum mumpuni, belajarnya belum hak. Ini sudah gampang yang namanya, ini merusak marfah ajaran Islam yang sesungguhnya jadinya. Oh, kau diam lah kalau kayak begitu, diam kau. Tuh. Berarti harus setara ilmu kiai kah apa baru kita membenarkan? Enggak seperti itu. Yang kita bahas di sini, kitab Bible yang sudah saya pelajari 20 tahun. Boleh sedikit Gus Arya? Saya menentang Bible yang mengatakan bahwa Yesus itu disalib. Apa Gus Arya? Ketika Rasulullah itu pada saat sama orang-orang Bang Riki, Tiara, host Bang Riki itu minta itu Bang Riki di bawah. Ya mungkin ada Ustadz Hanafi bisa kasih ini juga Pak Ustadz, mungkin bisa. Assalamualaikum semuanya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo Ustadz Hanafi, monggo. Sorry semuanya teman-teman, saya paling males mengulang-ulang ini ke teman-teman, dan saya juga tidak mau yang namanya numpang-numpang di sini untuk yang diulang-ulang ya. Memang tapi tetap namanya ilmu itu diulang-ulang teman. Karena memang saya nggak lelah juga sih, ya nggak pernah lelah untuk menyampaikan satu yang hak, kebenaran untuk teman-teman, khusus untuk teman-teman yang mu'alaf atau yang bahasanya tidak mu'alaf, yang memang dia tidak ada kesempatan dengan teknologi yang ada, dia bisa menjadi santi walaupun secara online. Dan saya memang di IB Islam Bersatu dengan adanya TikTok ini ada yang namanya Mu'alaf Center. Saya cuma mengarahkan teman-teman mu'alaf untuk menguatkan akidahnya walau secara online, baik itu kalau kita di pondok dulu belajar namanya Aqidatul Awam ya, supaya mereka lebih paham lagi ya tentang konsep-konsep dalam Al-Quran, dan bagi teman-teman yang memang masih awam gitu. Tapi kembali lagi bahwa
terkadang saya juga jadi miris ketika ada beberapa diantaranya yang mereka muslim, ya debat sesama muslim cuman gara-gara ada hal-hal yang memang karena beda cara pemahaman. Tapi nggak apa-apa, memang itu sunnatullahnya yang kiranya mudah-mudahan menjadi kita sebagai yang ngaku muslim wajib cerdas. Anda ngaku muslim wajib cerdas. Bahkan kalau ditambahkan, saya dulu di Madura sama guru-guru saya, bahkan almarhum ayah dan ibunda saya bilang, kalau kamu jadi kiai kamu harus kaya gitu. Jadi buat saya pribadi menasihati khususnya untuk diri saya sendiri, saya ulang-ulang kalimat ini, agama untuk manusia atau manusia untuk agama. Agama itu kan diturunkan untuk menata kehidupan manusia agar terbangun kebaikan, kedamaian, ketentraman, dan keselamatan. Itu dulu yang kita harus sepakat. Jadi agama itu diturunkan untuk menata kehidupan manusia agar terbangun kebaikan, kedamaian, ketentraman, dan keselamatan. Nah, seandainya ada yang ngaku agama apa saja, tapi malah dia berbalik dengan terjadi suatu keburukan, tidak damai, risuh, ya, jadi bikin ruwet. Nah, berarti dipertanyakan, bukan agamanya barangkali yang keliru, jangan-jangan pemahaman daripada individu orang yang menjalankan agama itu. Karena kesalahan itu tidak ada, yang ada adalah orangnya yang bikin salah. Kita sepakati di sini dahulu. Karena kenapa saya bilang kesalahan itu tidak ada? Kalau Anda bertanya tentang 2 tambah 2 itu tetap 4. Mau bertanya dengan siapapun, kalaupun toh nanti ada pemilu, ada rivalitas, dia tetap akan jawab 4. Yang salah adalah orangnya. Kalau ada yang mengatakan 2 tambah 2 itu 7, 8 gitu loh. Kan orangnya yang salah. Karena itu, disinilah baru akan timbul satu hal, dimana kita harus watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Walaupun sebelumnya teman-teman yang mu'alaf, ini saya menasihati diri saya juga, teman-teman saya yang memang saudara semuslim mu'alaf, da'wal asr innal insana lafi khusr, ya, demi masa bahwa manusia itu dalam keadaan rugi. Siapa? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Mungkin kita sudah beriman pada Allah dan mungkin sudah mengerjakan amal soleh, tapi juga ada kalimat watawasau bil haq, watawasau bis sabr, menyampaikan sesuatu yang hak itu dengan sabar. Bahkan kita jelas bahwa kalimat yang paling kita masyhur di surat An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ini Allah yang bicara. Saya mau bisa apa? Kalau saya namanya ngaji, kata guru saya kata guru saya lagi, guru saya kata Bakhalil Bangkalan, terus sampai kepada Al-Maliki, dan terus sampai para tabi'in, dan juga sampai pada sahabat, dan sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi disuruh, Allah itu menyuruh kita, teman-teman, serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Tapi di situ ada kalimat kelanjutan, wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik, kan gitu. Nah, di sini kita harus belajar pelan-pelan. Memang saya ada tadi kalimat di surat Al-An'am 108, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm. Benar. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dalam melampaui batas tanpa ilmu pengetahuan. Itu sudah menjadi sunnatullah. Ya, pertanyaannya tadi sudah dibahas panjang. Kalau memang ada data dalam Bibelnya, ya, dalam hadisnya, seperti yang dibacakan oleh kiamat, kan sering tuh. Berapa kali saya ketemu kiamat, naik dia turun, naik dia turun. Saya cuma pengen tahu gitu loh, pengen tahu. Kalau kita orang-orang yang sangat penakut kita, tapi pada saat ada orang yang menghina Allah dan Rasul, kita coba tes aja takutnya kita sampai di mana, gitu loh. Jadi saya paling terlalu males dengan hal-hal yang apalagi ngobrol yang nggak ada ujungnya sesama muslim. Ya, kenapa? Setiap kalimat yang kita ungkapkan, teman-teman, nanti di hadapan Allah itu dipertanggungjawabkan, teman-teman. Bahkan yang saya lebih takutkan lagi, ya, kata Rasulullah SAW, emang siapa sih yang paling dahsyat itu yang namanya siksaannya? Kata Rasulullah itu paling dahsyat siksaannya adalah ulama, orang alim. Asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamati 'alimun la yanfa'ullahu bi'ilmihi. Yang pertama kali ini nanti kita semuanya nih yang masuk ke dalam neraka bukan orang nyembah matahari, bukan orang nyembah bulan, bukan orang nyembah pohon, bukan orang nyembah kancing bajunya bahkan.
Saya pribadi dari dulu di pondok pesantren saya nggak peduli kalian mau nyembah siapa, silahkan kalian sembah gitu loh. Siapa saja selain Allah silahkan sembah. Bagi kami yang ketika kami ngajinya cuman ngealandu, kalau bahasa di Madura itu cuman nyangkul, kontribusi apa yang Anda sembah itu untuk bikin alam jagat raya ini? Apa nyumbang semen 3 roda gitu, apa nyumbang bata? Sebetulnya sesimpel itu gitu. Yang kami kritik bukan masalah kalian itu nyembah ini tidak. Yang kami kritik adalah secara ilmu tekstual dari kitab-kitab, karena kita harus percaya dengan cara akademis itu baru terbangun debat yang baik. Tetapi yang terjadi adalah kebanyakan kalau di TikTok, kalau mereka nggak punya data, cocologi, ujung-ujungnya menghina. Dan itu udah terbiasa. Sifat dasar manusia itu ketika manusia itu udah terpepet, mau tidak mau dia harus cari cara untuk membuat sesuatu yang orang itu emosi. Dan kita muslim harus lebih elegan. Kan kayak gitu. Maka kata Rasulullah ini, berhati-hati untuk teman-teman semua yang, maaf ini untuk nasihat diri saya, kalau manfaat untuk teman-teman para ulama yang lainnya. Asyadun nas adzaban yaumil qiyamati 'alimun la yanfa'ullahu bi'ilmihi. Orang yang paling keras siksanya di hari kiamat kata Rasulullah adalah orang alim yang tidak diberi Allah manfaat dengan ilmunya. Hati-hati teman-teman. Ya memang kenapa ya? Berhati-hati ketika Anda sudah tahu kebenaran tapi Anda tidak mau menyampaikan kebenaran itu. Karena kata Rasulullah di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Masya Allah, mudah-mudahan kita, Allah tidak dicabut keberkahan umur kita, rezeki kita, dan semua yang kita miliki tidak dicabut keberkahannya. Kata Rasulullah, Innallaha ta'ala la yanfi'u barakatal ardi hatta la yuqala fil ardi li zalim anta zalim. Allah tidak akan mengangkat keberkahan di muka bumi sampai di muka bumi itu ada yang mengatakan kepada orang zalim bahwa kamu zalim. Gitu loh. Jadi bukan nggak semuanya, semua tuh punya dalil, tinggal profesional pada tempatnya. Yang terjadi banyak sekarang timbul ulama-ulama yang saya nggak tahu harta berantah dia dari mana, mondoknya juga saya nggak tahu dia sanad matannya dari mana mondoknya. Dengan kalimat, udahlah lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamamu. Ini dalil ada asbabun nuzulnya. Kenapa kok Rasulullah itu didatangi oleh orang-orang Quraisy? Kamu udah nggak usah berdakwah. Justru kita di sini ada apologet muslim, debaters muslim. Tujuannya karena kita sayang, karena kita cinta kepada mereka. Karena kita pengen menyadarkan mereka. Kita ingin mereka itu melek mata, melek hati, supaya nggak di dalam. Memang di Al-Quran sudah jelas, sumum bukmun umyun fahum gitu. Udah jelas. Tapi tugas kita tidak pernah berhenti untuk menyadarkan mereka. Gitu loh. Karena nanti kita setiap umur kita, waktu kita, kata-kata kita dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apakah kamu lakukan? Sudah ya Allah. Gitu loh. Dan saya sudah melakukan apa? Kamu lakukan apa? Untuk apa? Untuk ketenaran? Tidak ya Allah. Itu bagus. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah untukmu. Tapi Allah tahu tembus sampai kelipatan kita yang paling dalam. Kita nih lagi apa? Saya izin ya, mau turun dulu, Ustaz. Siap. Teman-teman yang lain, itu dengerin itu Ustadz sebagai penutup ya, Ustadz Muhammad Hanafi itu betul tuh yang disampaikan. Cuman kalau bisa, kan saya cuman menyarankan, bukan nasihati, bukan. Didukung dengan perilaku. Kita baru berjuang tuh, mantap tuh, biar nggak salah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, perilaku kami baik-baik saja, Gus. Maaf karena ada yang tanya, saya jawab. Tadi itu Nora kan dengar sendiri sih. Itu nasab gak jelas nih, begini tuh bapak nasab saya, darah keluarga saya. Itu perilaku yang gak bener. Itu dia yang salah. Bang. Sebentar, jangan dibela dong kalau salah. Itu jangan dibela, kita itu mengingatkan. Sudah cukup, Bang, sudah cukup. Dia bawa-bawa keluarga saya yang bawa nasab. Masya Allah. Dengerin dulu dong kalau ada orang ngomong. Apa itu? Dia bawa nasab, bawa keluarga saya. Kalau salah, hak batil gitu loh, Pak. Nggak kayak begitu, itu nggak bijak namanya. Gus yang mana? Ngerti. Keluarga Gus yang mana yang dia bilang, ini apa ini nggak jelas itu nasabnya ini? Lo kok nggak jelas? Kalau nggak jelas kamu bisa silaturahmi, main ke saya. Gus, mohon maaf, saya potong Bang Riki. Oke, saya atas nama pribadi dan mewakili Kak Nora minta maaf karena kita sama Islam nih, malu dilihat 80 orang. Minta maaf, saya susah. Terima kasih. Itu dia minta maaf. Coba kebesarannya seperti apa itu hatinya? Coba mau minta maaf nggak dia itu?
Udah Gus. Kalau kamu ragu, saya ini banyak dikenal sama orang. Datang ke pondok saya putranya siapa? Datang. Aduh, ini Gus. Kayak begini. Dukung dong. Jangan cuma kamu itu belajar hadis, kamu belajar Quran, tetapi tidak didukung sama perilaku. Maaf Gus, saya potong ya. Sebagaimana saya kita. Bentar boleh Bang Gus Arya, bentar boleh dikit aja. Iya. Sedikit Gus Arya, Anda ini tadi tentang Mbak Nora itu pisahkan dulu. Yang diterangkan tadi sama Ustadz Hanafi ini, guru kita ini, itu tentang problem Anda yang mengatakan tentang perdebatan itu tidak boleh gitu loh. Jadi pisahkan dulu, jangan Anda gabung di sini. Ya oke. Lanjut, mohon maaf, silakan. Gini Bang Imrus, saya potong Gus nggih. Kita orang Gus sebagai seorang muslim, tanpa ada tokoh ulama, tanpa ada tokoh kiai, kita selalu menghormati Gus nggih. Tapi gini Gus, saya minta doa ya, minta doa Gus Arya semua ini wes ya toh. Intinya gini, jikalau kita seperti ini, kita sebenarnya tidak mau untuk diskusi seperti ini. Ketika sama seperti Gus juga, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dihina-hina di media, saya sebenarnya nggak mau Gus. Tugas saya cuma sendiri, tugas saya itu amit aja, saya di Banyuwangi ya. Pernah lihat nggak saya berdebat dengan kiamat? Enggak. Ya, alhamdulillah. Di sini nih, apologet itu. Iya, alhamdulillah. Saya itu sama kiamat. Saya mendukung. Ya saya tahu. Saya mendukung sama Gus. Sama pendeta kan gini Gus, intinya gini Gus, sesama muslim, gini Gus. Segala gini Gus, sesama muslim. Saya minta doanya saja sama Gus saja, minta doanya saja. Insya Allah kita itu sesuai dalil Gus. Kita itu sangat menghormati tokoh ulama kayak Gus. Jikalau kayak gini Gus, intinya ini tahun 2023 Gus, enggak kan Gus? Apa itu di media itu sudah menyebar Gus, kayak upload gitu menyebar. Kita minta doanya saja sama Gus. Jika sesama muslim, mohon maaf nih ya teman-teman semuanya, teman-teman apologet semuanya, termasuk sahabat-sahabat begini loh. Saya juga nggak ngerti kenapa kok yang bisa kayak gini. Apa ada desain harus diadu antara seorang seorang santri dengan apologet ini, yang sudah saya wanti-wanti untuk teman-teman semua. Berhati-hati dengan seperti ini. Kita ini akan terjadi namanya, kalau dalam politik itu belah bambu, apalagi di TikTok. Ayolah, kenapa kita nggak sadar gitu? Al mu'minun lil mu'minin kan bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti sahabat gitu loh. Kita ada yang jadi pagar, ada yang jadi pintu, ada yang jadi dinding, ada yang jadi atap gitu loh. Jadi jangan paksakan seorang apologet harus ngerti Quran, jangan paksakan seorang apologet harus ngerti nahu, sorof, mantik, balago, nggak bisa. Sambil dia berjalan, sambil kita yang para santri membimbing di belakang, memantau, saling nasihat menasehati. Jadi kerennya kayak apa kalau kita di Indonesia yang budaya senyum dulu kok sekarang hilang sih? Gitu loh. Lo orang-orang tua kita dulu itu para pejuang itu mudah senyum, kok sekarang malah cucu-cucunya gampang banget ribut. Aneh saya. Ya itu Pak Ustadz, tugasnya panjenengan ini Gus, mengamati kita. Jikalau kita tidak mampu untuk mengamalkan agama, Gus harus maju gitu. Kalau dibilang kita ini pemberani, semua keturunan NKRI merah putih ini pemberani semua. Nggak ada bloket muslim untuk menghina dulu, itu nggak ada Gus. Insya Allah nggak ada Gus. Ayolah, kita budaya senyum kita ini turunlah, kultur budaya hormati Gus, hormati tokoh saya. Saya juga kiai Gus. Sebenarnya saya nggak ikut Gus sama bloket gini nih Gus. Saya punya tugas sendiri Gus. Izin sebentar begini Bang Muhammad, izin ya sebentar, izin Bang, jangan memunafikan Gus. Memang izin dulu dong Gus, oknum dari kita ada, di Kristen juga banyak. Yang saya maksud adalah perilaku yang berlebihan di luar diskusi, jangan. Apa sih saran kayak begitu, apakah salah? Ketika tiba-tiba enggak salah Gus, cuma terus adanya menghina ini, menghina keyakinan mereka, Yesusnya mereka, jangan. Apakah salah?
Gus, Salah izin nggak? Gus ya, izin. Nah, Gus, kalau izin. memang tidak salah, itu aja poin ilmu untuk saya sendiri yang saya pakai. Gus, Jangan izin, ketika Gus. saya meluruskan dianggap saya membela Kristen. Ini munafik sekali gitu loh. Tidak begitu. Apakah Gus. saya harus ikut-ikutan Gus, dengan masalah orang-orang? Ya, insya Allah nggak ada kayak gitu, Ya. Gus. Cuman ini Masalah, ada Gus. by design memang salah paham barangkali. Saya yakin teman-teman apologet sudah terbiasa dengan apa ulama-ulama yang baru pada bermunculan di TikTok Bang ini Muhammad, seakan-akan izin, Bang kita Muhammad. diadu gitu, Gus. Gitu loh. Izin Bang Muhammad, izin. Jadi Ya, begini, Gus, dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya gambarkan Gus Arya dulu juga pernah masuk, sekarang masuk. Artinya Gus juga sudah berpengalaman di TikTok sekarang ini. Kalau dulu saya maklumi karena belum lama baru masuk. Begini ya, antara muslim dengan adanya apologet di TikTok ini tidak pernah ada debat antara muslim dengan muslim. Itu yang perlu dicatat oleh Gus Arya. Alhamdulillah kami bersama. Kalaupun ada sedikit berbeda paham, tidak di koma, tidak di atas. Kami di DM saling mengingatkan, saling mendukung dan mensupport. Kalau Gus ini paham mengenai Al-Quran, hadis, keilmuan, silahkan dukung kami di belakang. Enggak, Tapi saya enggak dengan paham, Gus saya enggak seperti berguru, ini, saya sebentar. paham. Ya boleh, sebentar. Dengan Gus seperti ini kelihatannya tidak baik, seolah Islam Muslim dengan Muslim benturan. Padahal selama ini kami tidak pernah ada benturan Muslim dengan Muslim. Begitu loh. Kenapa kami ada? Kita tanya, lihat apakah sebentar Gus. Izin Gus, izin Gus. Izin dulu Gus. Sementara Gus sendiri katanya tadi dengan kiamat debat sampai apakah kiamat berhenti? Tidak. Apakah yang lain oleh Gus diomong berhenti? Tidak. Terus kami harus diam? Tidak bisa seperti itu. Sekarang mangga kembali ke fitrah kita masing-masing. Gus seperti apa berjuangnya, kami berjuang seperti apa. Kalaupun ada kesalahan umat muslim mengangkat tema atau segala macam kesalahannya dalam membedah Al-Quran dan hadis, kami sendiri juga di sini banyak yang pengetahuannya lebih dari kami dan itu sering mengingatkan. Namun caranya tidak seperti debat seperti ini, Islam dengan Islam, seolah-olah debat ini buruk. Citra kami kebetulan Islam kan kita kan di room bersama. Ketika ada perilaku yang terlalu berlebihan kan nggak bener, kita harus lurus. Tegurlah melalui DM Gus, tidak di komal Gus. Kalau di komal ini kesannya kita muslim dengan muslim jadi benturan. Iya, nggak bisa kan kondisi live bareng toh di room toh. Nggak bisa. Kita komal ini bukan untuk debat muslim dengan muslim, Gus. Ini yang harus kita Saya pahami. rasa tidak ada masalah. Saya rasa tidak ada masalah bang, orang di room bareng ngobrol santai kok, nggak ada terlalu ekstrim atau apa. Iya, sorry Gus Arya, itu kan ada 98 orang. Saya rasa tidak ada masalah. Cuman kadang-kadang ini abang-abang ini selalu melihat saya ini seolah-olah ini oten lah ini loh. Ini nih orang-orang ngaco semua, ini gorengan semua. Bukan nggak kenal saya juga nggak pernah Saya potong dulu di sini. Itu prasangka abang. Saya potong. Prasangka Bang Riki abang. sebentar. Tunggu. Waktu saya berdebat sama Demian, sama si Demian, itu si Demian karena mengatakan ada di situ tadi akun atas nama Yesus Gemoy. Jadi begini-begini, ya, terus dia menyebutkan nama Nabi Muhammad. Yang saya tentang waktu itu naik si Bang Arya ini langsung mengatakan kamu nggak boleh begini. Dijelaskan sama yang satu, tapi dia typing mengatakan bahwa Nabi Muhammad seperti ini. Oh ya, kamu juga nggak boleh begini. Kalian tuh harus tidak boleh mengapakan keyakinan masing-masing. Udah begini, saya tidak terima di situ. Pas pada waktu saya lagi berdebat, loh kamu sendiri aja menghujat Yesus itu dikatakan anak domba. Sedangkan si Kristen itu, si Demian itu ngaku, lah iya emangnya kenapa? Loh, saya tidak terima di situ karena Yesus itu sama dengan Nabi Isa. Saya nggak terima di situ dan dia mengapakan ke mualaf. Saya bilang ya, mungkin ya orang yang mualaf ilmu soal kekristenannya itu lumayan tahu, dengan dia mengapakan kebenaran ke Islam itu lebih apa mungkin daripada daripada orang-orang yang sudah dipondokan. Allahu Akbar ya Karim, hebat ya, Masya Allah. Siapa yang ngajarin marah? Enggak, bukan siapa yang ngajari, buktinya apa? Dari orang yang bodoh. Ustaz Muhammad Hanafi ini mengajarkan seperti itu juga? Dari yang bodoh, dia tahu tentang kebenaran Islam. Itu berarti sudah lebih pintar. Saya aja bawa hadis, bawa dalil aja nggak berani. Saya takut salah, bawa dalil, silakan bawa. Orang begitu, Masya Allah. Udah,
Bagus, semangatmu tuh bagus. Iya, Cuman harus didukung perilaku Nora. Tolong bijak lah. Saya akan closing teman-teman. Mohon maaf guru-guru semuanya. Saya akan closing karena saya di sini juga di DM dan di telepon suruh masuk roomnya Tiara, karena saya paling nggak suka dengan muslim sama muslim itu terjadi satu gesekan. Makanya jujur saya pribadi, ada apa sih dengan kalian gitu loh? Kakek nenek moyang itu nggak pintar seperti kalian. Baca juga itu lopot-lopot, baca itu nggak pas, tapi mereka itu jadi pujuk semuanya karena hati mereka bersih. Hati mereka, orang tua kita dulu itu bersih-bersih, sangat tulus hatinya. Ada apa dengan kalian ini, dengan posisi dari Sabang sampai Merauke Indonesia ini seperti ini gitu? Kalau kamu sudah pindah ke Islam, pelajari Islam dengan baik, dengan sejuk. Kamu mau bayang-bayang sama mantan kamu yang Kristen itu, buang jauh-jauh. Jangan terus Jadi kamu kalau saya mau ngasih jadi Tuhan orang kebenaran, muslim saya nggak yang bisa. baik, pengennya Emang saya nggak bisa. Gini, saya tidak mau dengerin masalah perdebatan antara individu. Intinya saya cuma bisa untuk niat mempersatukan teman-teman. Ayolah, gitu loh. Ayolah kita berharap teman-teman, mari kita lebih dewasa, lembut menghadapi perbedaan dan kesalahan manusia. Semua teman-teman kita ini di Indonesia yang luar biasa ini sama, mereka semua sama seperti kita, butuh tenang, tentram, bahagia, dan selamat. Nah, kalimat selamat ini sampaikan hak, jangan diam, ya. Tetapi dengan kalimat wajadilhum billati hiya ahsan, karena itu kalimatnya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, ya. Ini tugas kita. Justru kita ada debaters, ada yang namanya saling diskusi. Tujuannya karena kita sayang, karena kita cinta. Nah, lakukanlah itu dengan hati, sepenuh hati lakukan. Ya, kalaupun toh itu nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu sudah terbiasa dan itu sunnatullah. Setiap ada kebaikan pasti ada musuhnya, dan musuhnya kebaikan itu apa? Ya, setiap yang hak pasti ada yang namanya kebatilan, itu musuhnya, gitu loh. Tetapi kita tetap penuh dengan keyakinan dan minta kepada Allah agar kiranya kita berdakwah karena Allah, bukan karena berharap tepuk tangannya orang, gitu loh. Dan saya hanya bisa mengingatkan itu teman-teman, satu hal ya, bahwa hakikatnya Allah itu yang butuh itu bukan kita, posisinya Allah butuh kita. Satu dunia iman sama Allah, Allah juga nggak untung kok. Satu dunia bahkan kafir kepada Allah, Allah juga nggak rugi. In ahsantum li anfusikum. Kalau kamu ingin berbuat baik, itu berbuat baik bukan untuk Allah tapi untuk dirimu sendiri. Ayo koreksi, hasibu qabla an tuhasabu. Yuk kita mutolaah, mudzakarah ya. Coba cek lagi. Kita kemari tujuannya untuk ayo apa? Didukung dengan perilaku Ustaz, jangan cuma dalilnya saja. Didukung dengan perilaku. Saya tahu ada kalimat kaburomat sabindallahi mataku. Allah paling benci orang yang pandai bicara tapi tidak pandai melakukan. Tetapi ada amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, nahi mungkar bukan dengan cara kemungkaran, teman-teman. Menasehati pun bukan dengan cara menjudge individu orangnya. Kita mau nasihati seseorang tapi orangnya kita jelekin di depan umum, itu namanya bukan menasehati. Ayo. Jadi caranya adalah kita secara umum. Kalau antum ingin dijadikan seorang panutan, ayolah berbicara dengan cara bahasa yang baik. Akhir zaman itu amalan yang paling utama adalah kiranya omongan kita, tingkah laku kita tidak membuat sesama orang-orang yang ngaku bersaudara tidak tersinggung. Kalaupun terjadi tersinggung dalam berdebat, itu udah biasa gitu loh teman-teman. Yang menasihati Nora tadi ketika perilakunya tidak baik, jangan cuma dalilnya saja, perilaku kita dorong. Kan gini Gus, kan ada sebab akibatnya Gus. Permasalahan kan ada sebab akibat. Dia itu juga nggak saya hina. Jika lagi nih Gus, saya kan sudah tahu, saya sangat menghormati Gus sama alim ulama, tokoh ulama gini Gus. Ibaratnya Gus masuk media, saudaraku Islam, monggo assalamualaikum. Insya Allah kita sangat menghormati Gus. Kita itu sangat menghormati sesama Muslim, kita itu sangat menghormati. Bang Riki, Bang Kenzo. Saya menasihati semuanya ya teman-teman. Maka saya hanya bisa ambil closing ini surat Al-A'raf. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf, itu seruan Allah, bukan saya yang saya mengutarakan, bukan saya. Allah itu menyuruh kita semuanya di surat Al-A'raf ayat 199. Khudhil afwa, jadilah pemaaf, wa'mur bil urfi, dan serulah orang untuk mengerjakan yang ma'ruf, wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Karena kebanyakan kita sekarang adalah ketika kita menasehati sulit. Kenapa? Karena hatinya merasa diri lebih baik.
Bangunin orang yang udah bangun lebih sulit daripada bangunin orang tidur. Mengislamkan orang yang sudah Islam lebih sulit daripada mengislamkan orang yang ateis. Wallahu a'lam bishawab. Saya Al-Fakir Muhammad Hanafi, mohon maaf karena ridhonya. Semuanya mudah-mudahan sehat selalu, dan teman-teman saya Adam Sahawa saling bantu doa. Mohon koreksi untuk saya pribadi. Makasih Tat. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Sekali lagi Pak Ustaz. Dan gini, saya diam dulu Bang Riki, maaf ya, izin ya Bang Jor. Itu aja tingkatannya Ustadz Gus gitu. Saya nggak pernah tahu Pak Ustadz Hanafi itu siapa, door-to-door juga nggak pernah tahu. Lewat media saya mengenal Pak Ustadz Hanafi. Kita itu sama tokoh ulama saling menghormati Gus. Insya Allah saya saling menghormati, saya nggak tahu gitu. Sebagaimana sama Gus ya toh. Apalagi tingkatannya sampai Gus Putra Kiai ya toh. Saya sangat menghormati Gus sama sampai itu. Iya, ya gimana? Betul, saya juga menghormati. Jujur di sini room ini tadi itu saya itu assalamualaikum, langsung dijas. Wah ini nih apa nih, siapa saya nih Nora itu. Ini nasab nggak jelas ini begini. Ini perilaku dari mana? Ngaku. Kau jangan fitnah kau. Kau yang dari awal waktu aku debat sama Demian kau